Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radar, bersama saya Sandi Abdul Wahab di podcast Radar Tasik ID. Kali ini saya menghadirkan tamu Kang Miftah Farid. Selamat sore Kang. Selamat sore Kang. Nah, Kang Miftah Farid ini ketua GMNU Kota Tasikmalaya. Kenapa kami mengundang Kang Miftah? Panggilannya Kang Miftah? Farid. Kang Farid. Oh, Kang Farid. Oke, panggilannya Kang Farid. Kenapa kita mengundang Kang Farid? Karena beliau sangat intens memantau tentang perkembangan sosial di Kota Tasikmalaya, termasuk sekarang kita sedang menghadapi wabah virus corona. Nah, apa yang dipantau oleh beliau kita mesti tahu karena corona ini mempengaruhi semua aspek sebagaimana kita ketahui, masyarakatnya, usahanya, kesehatannya, pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, Kang Farid ini yang bergelut di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita lihat seperti apa nih pantauan beliau. Nih Kang, bagaimana nih COVID kali ini? Teman-teman GMNU sedang melaksanakan kegiatan apa nih sekarang Kang? Kebetulan kita kemarin baru selesai kegiatan bakti sosial. Oh, bakti sosial. Dengan tema saling mengerti di tengah pandemi dan saling berbagi di tengah pandemi. Kenapa? Karena kita harus mengerti COVID ini apa. COVID ini kan virus yang sedang merajalela, yang belum ada solusinya. Baru solusinya itu hanya sekedar langkah-langkah preventif, di mana kita menjalankan protokol kesehatan. Nah, mengerti yang kita maksud adalah masyarakat harus mengerti bahwa wabah ini bukan hanya menimpa masyarakat, tetapi wabah ini menimpa seluruh lapisan, dari mulai pemerintah, masyarakat, pengusaha, pendidikan dan semuanya yang tadi seperti tadi yang Akang sebutkan itu. Efek domino dari COVID-19 ini dirasakan oleh berbagai unsur. Nah, harus mengerti. Mengerti artinya tidak saling menyalahkan. Justru mengerti yang kita maksud adalah mari saling menjaga, mari saling mengingatkan. Menjaga untuk diri sendiri, mengingatkan untuk diri sendiri, mengingatkan untuk orang lain. Yang paling penting adalah menjaga, karena kalau kita tertular, kita tidak sadar berinteraksi sosial di masyarakat, maka orang lain akan ikut. Nah, di sini yang kita maksud mengerti. Nah, yang kedua, karena kita pun menyisipkan kata peduli. Nah, peduli yang kita maksud apa? Ya, ketika kita punya ide, punya gagasan, punya tenaga, punya sedikit materi, maka kita salurkan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa. Karena tadi bukan hanya kita yang tertimpa, saudara-saudara kita pun tertimpa. Dengan sisi apa? Kemarin kita pertama memberikan bantuan sembako. Kita bikin 500 paket sembako. 2.000 masker dan 500 hand sanitizer. Kita bagikan. Kita pun memilah masyarakat, Kang. Nah, itu memilah yang agak sulit tuh. Memilah. Kebetulan kita bagi 2 kategori untuk masyarakat. Oh iya, kategori. Pertama ada kategori masyarakat yang menginginkan bantuan. Tapi belum tentu dia butuh. Nah, yang kedua, masyarakat yang membutuhkan bantuan. Nah, yang mana yang kita kasih? Ya, tentu masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan. Karena kalau ingin saja, misalkan contoh, saya punya motor, udah punya 1 nih, masih ingin motor kan gitu. Padahal motor sudah ada. Gitu. Nah, begitupun masyarakat konteks kopi dari ini. Di rumahnya masih ada stok makanan, di rumahnya masih ada stok beras, tapi masih menginginkan. Gitu. Nah, kita lihat mana yang menginginkan, mana yang membutuhkan. Maka yang kita kasih adalah masyarakat yang membutuhkan. Kebetulan kita kemarin di 4 kecamatan. Yang pertama kecamatan Ciberem, letaknya di Kudangkaler. Yang kedua di kecamatan Cideng, letaknya di Kelurahan Tugu Raja. Yang ketiga di kecamatan Bungursari, letaknya di Aboh, Sukamulya. Yang keempat di Mangkubumi, letaknya di Cikurubuk, KPR. Gitu kan. Nah, kita berpikir COVID ini adalah masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Tidak cukup kita hanya menunggu dari pemerintah. Masyarakat harus sadar, masyarakat harus mengerti, masyarakat harus saling peduli, itu kuncinya. Mengerti akan dirinya sendiri, peduli akan
diri dan orang lain gitu kan. Yang akan lihat di lapangan masyarakat, apakah banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian mereka sampai sekarang belum juga punya pekerjaan, atau seperti apa, Kang? Kalau konteks itu iya, ada masyarakat. Tetapi sebelum COVID pun sebetulnya ketika berbicara lapangan pekerjaan, masyarakat masih susah untuk mencari pekerjaan gitu kan. Karena apa? Kontestasi untuk mencari pekerjaan ini makin hari makin sengit. Makin sengit ya? Sengit apa? Per tahun berapa keluaran SMP yang keluar? Iya. Yang tidak melanjutkan sekolah tentunya. Keluaran SMA, keluaran mahasiswa. Semuanya berjubel ke satu lubang mencari pekerjaan. Sementara kita tahu sendiri Kota Tasikmalaya dengan kondisi lapangan pekerjaannya. Nah, ditambah sekarang dengan adanya virus COVID-19 ini, perusahaan-perusahaan terkena efek dominonya sehingga perusahaan pun ada yang mengambil kebijakan PHK, untuk merumahkan pekerjaannya karena kita pantau banyak yang dirumahkan. Termasuk misalkan dulu yang upahnya bulanan menjadi upah harian. Ada yang 60.000 per hari, ada yang 50.000 per hari, bahkan ada yang di bawah itu. Gitu kan. Nah ini masalah, jelas masalah. Akan tetapi gitu, dalam konteks hal ini, karena ketika berbicara bekerja artinya mengais rezeki gitu. Ketika mengais rezeki artinya mencari sesuap nasi, mencari makan. Nah dalam hal ini saya ada dua cerminan kan. Apa itu? Saya melihat cicakan. Gimana maksudnya itu? Cicak hidupnya di dinding, tidak bisa terbang. Tetapi makanannya bisa terbang. Yang bisa terbang, nyamuk, siraru. Kira-kira menurut Akang, rasional gak cicak yang bisa terbang, makanannya yang bisa terbang? Kira-kira dapat makan gak, Kang? Dengan caranya sendiri dapat. Itulah. Cicak dia bisa mengambil momentum kapan untuk mengejar makanannya. Ketika nyamuk menempel di dinding, dia kejar lalu makan. Begitupun dengan masyarakat, Kang. Bahwa rezeki ini sudah Allah tentukan. Sudah Allah sediakan, sudah Allah salurkan. Tinggal bagaimana caranya untuk kita mengais rezeki tersebut. Tentunya dalam hal ini kita jangan melihat ke atas, tapi kita harus melihat ke bawah. Ternyata masih banyak di bawah yang tidak bisa makan. Kita yang tertimpa COVID, yang biasanya misalkan makan dengan daging, makan dengan ikan, sekarang turun ikannya di ikan asin misalnya. Dagingnya turun jadi daging tahu dan daging tempe. Nah itu kan masih mending. Kalau kita melihat ke bawah. Kalau melihat ke atas tentunya kita tidak akan bersyukur. Maka saya secara pribadi COVID-19 ini membawa hikmah sangat besar. Pertama, melatih kita bersabar. Kedua, melatih kita untuk tidak selalu melihat ke atas. Dan yang paling saya rasakan hikmahnya adalah COVID-19 ini benar-benar untuk mengintrospeksi diri saya pribadi. Pertama, keluar saya harus memakai masker. Masker ini tempatnya di bibir dan menutupi hidung. Artinya kita di samping menjaga virus masuk, kita pun harus menjaga pembicaraan kita. Jangan sampai kita bergibah gitu kan. Yang kedua gitu, saya dulu tidak terlalu memperhatikan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Gara-gara ada COVID-19, akhirnya saya pertama sering cuci tangan. Pulang ke rumah biasanya santai-santai dulu, ngerokok, ngopi, lalu mandi. Sekarang mandi. Karena takut di baju yang kita pakai keluar ini ada virus. Nah artinya hikmahnya ini sangat banyak gitu kan. Apalagi bagi orang Islam sendiri gitu. Orang Islam sudah Allah perintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Sebelum sholat ini kita diwajibkan untuk berwudu, mensucikan diri. Mensucikan diri pertama kumur-kumur, membasuh telapak tangan sampai sikut. Nah kalau orang Islam menjalankan itu, artinya orang Islam, orang yang beragama Islam ini sering mencuci tangannya dan akan terhindar dari virus COVID-19. Apalagi misalkan ditambah dengan melakukan protokol kesehatan. Maka umat Islam ini diuntungkan gitulah dari pola beribadahnya gitu kan.